Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran PPKN kelas 7 semester yang pertama. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, soal yang pertama. Di bawah ini tahapan atau periode dalam sejarah kelahiran Pancasila kecuali titik-titik. A. Masa sejarah awal. B. Masa kerajaan Nusantara. C. Masa kebangkitan nasional. Dan D. Masa Perang Dunia Kedua. Maka jawabannya adalah D. Masa Perang Dunia Kedua. Soal yang kedua. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Adapun alasan Jepang membentuk organisasi tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Sudah bosan menjajah Indonesia. B. Ingin membahagiakan rakyat Indonesia. C. Ingin mewujudkan bahwa mereka adalah pelindung Asia. Dan D. Ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Maka jawabannya adalah D. Ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Soal yang ketiga. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang yang pertama dilaksanakan tanggal titik-titik. Pilihannya A. 1 Maret 1945, B. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, C. 10 sampai dengan 17 Juli 1945, dan D. 8 Agustus 1945. Maka jawabannya adalah B. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Soal yang keempat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang dalam melakukan tugasnya. Agenda sidang pertama membahas titik-titik. Pilihannya A. Rancangan Dasar Negara, B. Rancangan Konstitusional, C. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara, dan D. Bentuk dan tujuan negara. Jawabannya adalah A. Rancangan Dasar Negara. Soal yang kelima. Dalam sidang keduanya, BPUPKI membahas tentang titik-titik. Pilihannya A. Naskah Proklamasi, B. Hukum Dasar, C. Dasar Negara Indonesia Merdeka, dan D. APBN. Maka jawabannya adalah B. Hukum Dasar. Soal yang keenam. BPUPKI didirikan setelah Perdana Menteri Jepang mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI diketuai oleh titik-titik. Pilihannya A. Insinyur Soekarno, B. R.P. Suroso, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, dan D. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat. Maka jawabannya adalah D. Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat. Soal nomor 7. Hasil kerja Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diberikan oleh titik-titik. Pilihannya A. Kiai Haji Agus Salim, B. A.A. Yamaramis, C. Muhammad Yamin, dan D. Insinyur Soekarno. Maka jawabannya adalah C. Muhammad Yamin. Soal nomor 8. Dalam sidang BPUPKI terdapat 3 orang yang mengemukakan gagasan mengenai dasar negara, yaitu pilihannya A. Muhammad Hatta, Supomo, dan Subarjo, B. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Soekarno, C. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, D. Wahid Hasyim, A.A. Maramis, dan Soekarno. Maka jawabannya adalah C. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Soal yang ke-9.
Piagam Jakarta disahkan pada tanggal titik-titik. Pilihannya A 23 Juni 1945, B 22 Juni 1945, dan C 24 Juni 1945, D 27 Juni 1945. Jawabannya adalah B 22 Juni 1945. Yang ke-10. Kebesaran hati para pendiri bangsa yang beragama Islam dalam sidang menjelang ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional adalah titik-titik. A. Menerima usulan dari tokoh negara asing. B. Bersedia berunding dengan pemerintah Jepang. C. Memahami aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia. D. Bersedia menghilangkan 7 kata dari isi Piagam Jakarta. Maka jawabannya adalah D. Bersedia menghilangkan 7 kata dari isi Piagam Jakarta. Soal yang ke-11. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung PPKI adalah titik-titik. A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, dan D. Dr. KRI Rajiman Weddiodiningrat. Maka jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Soal nomor 12. Panitia 9 menghasilkan titik-titik yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Pilihannya A. Piagam Perjanjian, B. Proklamasi, C. Undang-Undang Dasar 1945, dan D. Piagam Jakarta. Maka jawabannya adalah D. Piagam Jakarta. Soal nomor 13. Tokoh bangsa Indonesia yang menyampaikan usulan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 adalah titik-titik. Pilihannya A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Ahmad Subarjo, dan D. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Maka jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Soal nomor 14. Berikut hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 kecuali pilihannya A. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden, dan D. Membentuk kementerian. Maka jawabannya adalah D. Membentuk kementerian. Soal nomor 15. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam titik-titik. Pilihannya A. Preambul Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar UUDS 1945, C. Konstitusi RIS, dan D. Piagam Jakarta. Maka jawabannya adalah B. Pembukaan Undang-Undang Dasar UUDS 1945. Soal nomor 16. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila ini disepakati karena para pendiri negara Indonesia memiliki titik-titik. Maka pilih jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu semangat persatuan. Soal nomor 17. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Maka jawabannya adalah D yang keempat. Soal nomor 18. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. Silakan perhatikan pilihan jawabannya dari A sampai dengan D. Jawaban yang tepat adalah yang B, menciptakan keamanan dan ketertiban. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menuruti nasihat orang tua. 2. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
Yang ketiga, minta maaf jika melakukan kesalahan. Yang keempat, membayar pajak pada waktunya. Yang kelima, berpakaian dengan sopan. Dan keenam, membuang sampah pada tempatnya. Jadi silahkan perhatikan 6 pernyataan ini. Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma hukum ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Maka jawabannya adalah B, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Soal nomor 20. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari titik-titik. Pilihannya A, kebiasaan hidup manusia, B, suara hati nurani manusia, C, pemerintah yang berkuasa, dan D, pergaulan sekelompok manusia. Jawabannya adalah B, suara hati nurani manusia. Soal nomor 21. Berpamitan dengan mencium tangan orang tua ketika akan pergi ke sekolah merupakan perwujudan norma titik-titik. A, agama, B, kesusilaan, C, kesopanan, dan D, hukum. Maka jawabannya adalah norma C, yaitu norma kesopanan. Soal nomor 22. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian seperti di bawah ini, kecuali A, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa, B, kewajiban kepada sesama manusia, C, kewajiban pada alam, dan D, kewajiban pada benda. Perhatikan kata kecuali. Maka jawabannya adalah D, kewajiban pada benda. Soal nomor 23. Kesadaran hukum sangat perlu ditumbuhkan dalam kehidupan masyarakat agar titik-titik. Perhatikan pilihannya dari poin A sampai dengan poin D. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu terciptanya ketentraman hidup bermasyarakat. Soal nomor 24. Istilah berikut ini yang maknanya sama dengan Undang-Undang Dasar adalah titik-titik. Pilihannya A, Weltanschauung, B, konstitusi, C, demokrasi, dan D, konspirasi. Maka jawabannya adalah B, konstitusi. Soal nomor 25. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai titik-titik. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, hukum dasar yang paling tinggi dan bersifat fundamental. Soal nomor 26. Contoh hukum dasar tertulis adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya dari A sampai dengan D. Dan jawaban yang tepat adalah yang C, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 27. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang benar adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya, yang A, yang B, yang C, dan yang D. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Soal nomor 28. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia saat ini telah mengalami titik-titik amandemen. A, 4 kali, B, 3 kali, C, 2 kali, dan D, sekali. Maka jawabannya tepat adalah A, 4 kali amandemen. Soal nomor 29. Bentuk negara yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. Pilihannya A, republik, B, monarki, C, federal, dan D, kesatuan. Maka jawabannya adalah D, kesatuan. Soal nomor 30. Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI mengeluarkan keputusan yang diperoleh berdasarkan voting bahwa wilayah Indonesia meliputi titik-titik.
Perhatikan pilihan jawabannya dari A sampai dengan D. Jawaban yang tepat adalah yang C, seluruh wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. 31. Organisasi pergerakan nasional pertama yang menjadi tonggak lahirnya kebangkitan nasional adalah A. Sarekat Islam, B. Trikoro Darmo, C. Budi Utomo, dan D. Indische Party. Maka jawabannya adalah C. Budi Utomo. Soal nomor 32. Perbedaan karakteristik antar daerah di Indonesia disebabkan oleh Perhatikan pilihan jawabannya dari A sampai dengan D. Jawaban yang tepat adalah yang D, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan. Soal nomor 33. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pasal bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. A. Pasal 7, B. Pasal 28, C. Pasal 34, dan D. Pasal 37. Maka jawabannya adalah D. Pasal 37. Soal nomor 34. Berikut ini yang bukan ciri negara kesatuan adalah Perhatikan pilihan jawabannya dari A sampai dengan D. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, satu norma yang berlaku di seluruh wilayah negara. 35. Jumlah daerah yang menjadi provinsi kepulauan di Indonesia adalah A. 5, B. 6, C. 7, dan D. 8. Maka jawabannya adalah C. 7. Soal nomor 36. Di bawah ini adalah upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat kecuali. Nah, perhatikan kata kecuali dan perhatikan poin A sampai dengan poin D. Maka jawabannya adalah D, tidak mengikuti kerja bakti. Soal nomor 37. Daerah-daerah yang berada kumpulan pulau-pulau kecil disebut A. Negara, B. Daerah kepulauan, C. Benua, D. Pulau besar. Maka jawabannya adalah B. Daerah kepulauan. Soal nomor 38. Wilayah timur Indonesia dan barat memiliki garis batas di Selat Sulawesi yang memanjang ke selatan hingga Selat Lombok menjadi seperti garis. Batas itu disebut A. Garis Wallace, B. Garis batas, C. Garis Khatulistiwa, dan D. Garis Weber. Maka jawabannya adalah A. Garis Wallace. Soal nomor 39. Jenis hewan seperti burung cendrawasih berada di wilayah Indonesia. A. Barat, B. Timur, C. Utara, dan D. Selatan. Maka jawabannya adalah B. Timur. Dan soal yang nomor 40. Daerah terluar ditandai dengan kedekatan lokasinya dengan perbatasan terhadap negara lain. Di bawah ini adalah daerah terluar di Indonesia kecuali A. Di Provinsi Papua, B. Di Pulau Nusa Tenggara Timur dan Pulau Wetar, D. Di Kalimantan, C. Di Kalimantan, dan D. Di Kepulauan Mentawai. Maka jawabannya adalah D. Di Kepulauan Mentawai. Demikianlah video pembahasan untuk soal PAS kelas 7 semester yang pertama. Dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.